ya usus, rahim, bokong, mata, telinga itu masuk dalam jasad sebagai anatomi, itu masuknya jasad. Nafsu itu yang kita bicarakan an-nafsu, al-jasadu, dan ar-ruh. Nanti an-nafsu itu ada nafsu al-lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah, ya, nafsu, dan seterusnya. Kalau jasad ada otak, ada hati, ada jantung, ada paru-paru, ini semuanya kendaraan. Saya naik mobil, energinya, bahan bakunya itu premium. Itulah energi yang membuatkan mobil itu bergerak. Mobil ini adalah jasad dan saya ini nafsu, seperti itu. Maka ketika nafsu itu ditaruh di dalam jasad, jasad itu juga ditaruh jendela, dipasangi jendela supaya nafsu kita bisa melihat keluar, namanya mata. Nafsu ditaruh dalam jasad, tetapi juga nafsu bisa mendengarkan informasi dari luar, maka dipasang telinga. Ya kan? Nafsu juga ingin menyampaikan pendapat sebagainya, maka dipasang mulut. Nafsu juga ingin menyerahkan data dan fakta, menganalisa, menyimpulkan, mengurai, maka dikasih otak dan seterusnya. Itu semuanya masuknya dalam jasad. Nah, kalau roh sampai sekarang kita tidak tahu. Ya, jasad saja, otak kita ini sampai sekarang otak kita belum memahami betul apa sebetulnya otak kita ini dan bagaimana cara kerjanya otak ini. Bapak-bapak, ibu ketahui bahwa di dalam otak kita ini, di dalam bagiannya itu termasuk berbagai macam serat-serat dan hormon-hormon yang ada dalam otak itu sekitar 14 miliar 140 miliar sel yang sampai sekarang para ahli anatomi belum bisa mengurai setiap sel fungsinya apa, masih belum terungkap. Dan di dalam lapisan luar otak kita ini terdiri dari 14 miliar sel yang semuanya untuk mengingat, untuk menyimpan, untuk semuanya, sampai kuku pun memanjang dikontrol oleh otak kita, keringat keluar dikontrol oleh otak kita, rambut memanjang dikontrol otak kita ngantuk dikontrol oleh otak kita bangun juga dikontrol oleh otak kita, semuanya dikontrol bermiliar-miliar. Kalau dipasang kabel mungkin beribetnya ya, banyak kabel ya, mungkin Segarawang ini isinya kabel-kabel semua sekarang satu otak kita. Alhamdulillah. Jadi artinya bahwa hati juga sama, dia punya cara kerja yang berbeda. Hati dan otak juga ada komunikasi, ada koordinasi, ada organisasi, ada job description yang saling menunjang. Di mana hati dengan ini itu sangat luar biasa sekali.
betapa hebatnya Allah menciptakan manusia ini. Tetapi yang perlu dicatat sekalian, bahwa Allah membedakan antara nafsu dan ruh. Bahwa ketika Allah itu menyebut nafsu, artinya kepada zat nafsunya sendiri, mansubatun ila zatiha. Tapi ketika Allah itu menyebutkan ruh, itu selalu mansubun ilaihi ila Rabbi subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Ketika Allah menyebut ruh, wa kharajna 'alaiha ruhana anfusahum, ya selalu nafsu kita. Tapi begitu ruh, wa arsalna ilaihi ruhana, fatamassala laha basyaron sawiyya. Selalu roh dinisbatkan kepada Allah. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina, roh kami. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Selalu Allah mengidomatkan ruh kepada zatnya, tidak kepada siapapun. Tapi kalau nafsu adalah nafsu, itu persoalannya. Jadi begitu dia saduna kan ruh, qul ruhun min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Ini bukan berarti kita tidak boleh meneliti ruh, silahkan. Tapi pada kesimpulannya nanti di penghujungnya kita pasti akan menyimpulkan tidak tahu.